Mari kita membaca kitab suci dari Ibrani. Ibrani pasal ke-13. Ibrani pasal ke-13, kita membaca dari ayat yang ke-18. 17 saya membaca supaya saudara ingat apa yang kita dengar minggu lalu. Lalu 18 saudara membaca bersama-sama. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. 18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihati kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Ini 3 bagian dari ayat yang satu ini. Paulus berkata, karena kami perlu didoakan oleh kamu, doakanlah kami. Dan dia berkata, karena kami yakin kami berbuat segala sesuatu dengan hati nurani yang baik. Dan Paulus berkata di sini, karena segala hal kami menginginkan yang baik. Saudara-saudara sekalian, di dalam terjemahan yang lain dikatakan di sini, doakanlah kami, karena kami merasa meyakini pada diri hati nurani kami tidak merugikan siapa-siapa, dan segala sesuatu berjalan menurut kebenaran yang sejati. Kita berdoa sekali lagi. Berkatilah jam selanjutnya sebagaimana Tuhan memberkati kami jam sebelumnya. Dengar doa kami dan beri pengertian kepada kami tentang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penjelasan ayat yang ke-18 ini. Di sini penulis setelah mengatakan turutilah pimpinanmu dan taat dan takluk kepada mereka, karena mereka berjaga-jaga di hadapan Tuhan untuk jiwamu. Dan mereka harus menghitung kira-kira pada waktu menghadapi Tuhan di dalam sesuatu penghakimannya. Itu sebab jangan sampai mereka dipermalukan. Kalau mereka dipermalukan, tidak ada faedahnya bagimu. Berarti yang memimpin harus mempunyai jiwa yang berjaga-jaga, mempunyai jiwa yang menghitung kira-kira di hadapan Tuhan, mempunyai jiwa yang jangan sampai kita tidak bisa bertanggung jawab pada Tuhan. Dengan demikian yang dipimpin memimpin orang lain lagi, gereja terus berjalan, berlestari di dalam sejarah, karena cara memimpin mempunyai semangat seperti itu. Saudara-saudara, sebagai seorang penulis buku, penulis surat Ibrani, maka dia mengatakan setelah kalimat itu, jangan lupa doakan kami. Oh, saya kira ini pemimpin yang luar biasa. Dia mengatakan bagaimana memimpin, bagaimana dipimpin, bagaimana mengingat, dan bagaimana taat dan takluk kepada orang yang memimpin. Dan sekarang dia mengatakan satu kalimat tentang dia sendiri sebagai pimpinan. Seorang pimpinan yang sukses adalah pimpinan yang mau dan perlu didoakan oleh orang lain. Seorang pimpinan bukan saya yang paling hebat, paling jago, semua dengar saya dan saya tidak kelemahan. Bukan. Saudara-saudara, sama seperti Paulus yang berkata kepada orang-orang yang terima surat dia, doakanlah kami supaya kami memberanikan diri memberitakan kebenaran daripada Yesus Kristus. Berarti dia sangat memerlukan dukungan daripada pendengarnya, sangat memerlukan dukungan dari domba-domba yang dipimpinannya. Inilah pemimpin-pemimpin yang tahu diri. Saudara-saudara, seorang pemimpin yang
merasa diri mempunyai hak diktator, lalu semua takluk kepada dia, dan dia tidak perlu didukung, dia tidak perlu didoa, itu pemimpin pasti akan gagal. Tapi pemimpin yang merasa dirinya lemah, dirinya kurang, perlu didoakan, itulah pemimpin-pemimpin yang menjadi contoh yang baik. Saudara-saudara, di sini penulis mengatakan, doakanlah kami. Please pray for us. Karena apa? Yang memimpin itu hanya karena dipanggil menjadi pemimpin, bukan karena dia lebih hebat dari orang lain. Saya sering mengetahui saya harus kerja berat, kerja lebih berat, karena saya hanya dipanggil Tuhan untuk besok harus bertanggung jawab di hadapan hadirat Dia. Itu sebab saya hanya seseorang yang lemah, orang biasa, yang perlu didukung dengan doa lebih banyak dari orang lain. Dan di Hong Kong ada seorang wanita yang sudah umur 70 lebih. Kalau dia telepon sama saya, selalu ulangi satu kalimat, aku doa 3 kali satu hari untuk kamu, sudah lebih 10 tahun. Saudara-saudara, orang-orang seperti inilah yang bikin kita mempunyai kekuatan yang tidak takut di dalam kesulitan apapun. Orang-orang seperti inilah yang mendorong hamba Tuhan mempunyai keberanian terus berjuang. Pada waktu ibu saya meninggal dunia, begitu diterima telepon, saya berada di Paris tahun 1977 bulan September. Ibu meninggal di Bandung. Begitu saya dengar, kalimat pertama yang timbul di dalam hati saya adalah, yang paling setia mendoakan saya sudah tiada. Siapa lagi yang mendukung pekerjaan yang saya harus kerjakan? Ibu yang setia dari kita belum lahir sampai kita melayani Tuhan, sepanjang hidup berdoa untuk kita, sudah pergi. Saudara-saudara sekalian, siapakah yang mendoakan pekerjaan Tuhan? Siapakah yang tidak perlu didoakan waktu dia mengerjakan pekerjaan Tuhan? Rasul pun merasa perlu didoakan. Mari gereja berhenti kritik, berhenti kalimat-kalimat destruktif, berhenti hal-hal basa-basi yang tidak berguna. Mulut kita, bibir kita, selain memuji Tuhan, selain memberitakan firman, adalah untuk mendorong, untuk membangkitkan semangat, bukan untuk menyiram air dingin, dan untuk mendoakan hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Nah, ini adalah bibir-bibir orang Kristen yang menyebut nama Tuhan di dalam pelayanannya yang senonoh. Kita berdoa, kita bersyukur, kita berkhotbah, kita bersaksi, kita mendukung, kita mendorong, kita membangkitkan semangat, kita mengajak orang untuk hal-hal yang lebih baik. Selalu berbicara yang berkonstruktif, selalu berbicara yang bersifat membangun, selalu berbicara dengan ucapan syukur, selalu berbicara di dalam hal yang membangkitkan orang untuk melayani Tuhan. Doakanlah kami. Kenapa? Karena kami merasa kami lemah. Saudara-saudara, pemimpin seperti penulis Ibrani ini berkata, doakanlah kami supaya kami boleh berbuat baik. Tidak, sebab kami sudah berbuat baik. Jadi di sini kalimat-kalimat yang kait-mengkait mempunyai arti yang jauh lebih tinggi wilayahnya, derajatnya, daripada apa yang kita mengerti dan kita pikirkan. Saudara-saudara sekalian, karena kami yakin kami mengikuti hati nurani dengan baik, kami tidak melanggar apa yang menjadi tuntutan hati nurani. Nah, saudara-saudara, kalau orang tanya kepada saya, siapa sih orang yang rohaninya baik? Siapakah orang spiritual? Saudara-saudara, Watchman ini menulis 3 buku yang begitu tebal pada waktu dia umur 27, yaitu mengenai spiritual man. Tapi saya kira nilai buku itu sangat mirip dengan cara pembagian trikotomi daripada orang Greek dan sebagainya. Sehingga saya tidak bicara banyak tentang hal itu. Jikalau engkau tanya saya, siapa orang rohani? Oh, ini orang rohani sekali karena dia selalu memuji Tuhan. Ini rohani sekali karena dia selalu ikut kebaktian. Ini orang rohani karena dia mengerti banyak Alkitab. Ini orang rohani karena dia memberikan perpuluhan. Ini orang rohani karena dia selalu berpuasa. Ini orang rohani karena dia ada seorang yang betul-betul mengenal Alkitab. Saudara-saudara, kitab suci tidak memberikan definisi itu.
Siapa yang mencintai Tuhan adalah dia atas seorang yang memberikan uang banyak? Tidak tentu. Jadi siapa yang mencintai Tuhan? Definisinya bukan apa yang kita pikirkan dan kita katakan seperti biasa. Tapi saya berani katakan, orang yang rohaninya baik adalah orang yang berbuat apapun tidak bersalah kepada Allah dan tidak bersalah kepada sesama manusia. Tidak merugikan manusia, tidak mempermalukan Tuhan Allah. Orang seperti ini orang yang rohani baik. Saudara-saudara, orang yang rohani baik adalah orang yang tidak mempermalukan Tuhan. Orang yang rohaninya baik adalah orang yang tidak merugikan orang. Ada seorang murid saya ada di Hong Kong. Dia sekarang sudah menjadi rektor sekolah teologi. Dia mengatakan, pada waktu saya ikut kuliahmu, dengar satu kalimat, saya sangat kaget. Saya seumur hidup tidak pernah mau memperalat orang dan juga tidak ingin diperalat orang. Kedua, saya seumur hidup tidak pernah mau merugikan orang dan saya harap juga tidak dirugikan oleh orang lain. Saudara-saudara, dunia ini adalah dunia orang yang cari untung dengan cara apapun. Untuk diri untung, orang dirugikan tidak apa-apa. Nah, konsep ini mulai daripada waktu saya umur belasan tahun. Saya mulai berpikir dan mulai memaksa diri harus terus mengingat, jangan terlalu berani dan jangan menjadi orang yang merugikan orang lain. Jangan menjadi orang yang suka ambil untung dari orang lain dengan seenak mungkin berdasarkan egoisme. Saudara-saudara, berusahalah jangan dirugikan orang lain dan tidak boleh bermotivasi merugikan orang lain. Jangan mau diperalat orang lain dan tidak boleh bermotivasi memperalat orang lain. Karena manusia itu adalah goal, manusia bukan means. Manusia bukanlah sesuatu perantara untuk melalui orang kita mendapatkan keuntungan yang besar untuk diri. Lalu orang itu diperalat, orang itu dirugikan. Setiap orang harus dilihat sebagai satu sasaran. Sasaran pelayanan, sasaran kesaksian, sasaran saya bersaksi, sasaran saya mengutarakan, mengalirkan anugerah kepada dia. Sehingga orang ketemu saya dapat berkat. Orang bicara sama saya dapat anjuran. Orang yang bergaul dengan saya dapat cinta kasih dari Tuhan melalui saya. Bukan saya memperalat orang lain untuk memfaedakan diri, bukan saya memperalat orang lain untuk egosentrisnya saya sendiri. Saudara-saudara, itu sebab engkau perlu satu hati nurani yang bersih. Hati nurani yang bersih adalah hati nurani yang tidak mempermalukan Tuhan Allah dan tidak merugikan orang lain. Paulus berkata pada waktu ditua, sampai hari ini saya mempunyai hati nurani yang tidak bersalah kepada Allah dan tidak bersalah dan tidak merugikan orang lain. Saya percaya kalimat seperti itu tidak gampang diucapkan seorang yang sudah tua. Karena apa? Orang yang sudah mulai tua pengalamannya banyak sekali, dan bagaimana menipu sudah tahu, bagaimana memperalat sudah hebat. Dia sudah mengerti bagaimana untuk untungkan diri dan merugikan orang lain. Tapi orang sampai tua masih pelihara hati nurani yang bersih. Itu sangat indah sekali. Saudara-saudara, kalau kalimat ini keluar dari anak kecil itu biasa, karena semua anak hatinya bersih. Anak-anak semua tidak mau merugikan orang lain. Anak-anak kalau kerja sedikit salah, hati nuraninya tegur. Tapi orang kalau sudah tua, berpengalaman jahat yang banyak, sudah tidak ada lagi peneguran terhadap diri. Tidak ada lagi sesuatu ketajaman, sensitivitas untuk mengkoreksi diri. Dia cuma taunya bagaimana menutupi diri, membela diri, membela diri, membela diri. Akhirnya semua yang dikerjakan dia salah, saudara-saudara. Dan dia tidak sadar berapa banyak orang dirugikan oleh dia. Saudara-saudara sekalian, di sini penulis mengatakan, karena kami yakin, berarti dia mempunyai kepercayaan dengan penyelidikan yang sangat tuntas, pengertian terhadap diri, bahwa kami adalah orang yang mengikuti hati nurani kami. Saudara-saudara, kami yakin hati nurani kami adalah baik. Dalam terjemahan lain, bahwa kami mempunyai
hati nurani yang tidak berkekurangan. Saudara-saudara sekalian, hati nurani merupakan wakil Tuhan yang menyelidiki kita masing-masing. Hati nurani merupakan seluruh cahaya Tuhan untuk menyinari hati sanubari kita masing-masing. Hati nurani merupakan satu hakim yang dikirim oleh Tuhan untuk memberikan kepada kita pengadilan di dalam rohani kita masing-masing. Hati nurani merupakan satu polisi yang memberikan peringatan supaya kita jangan sembarang berbuat salah. Hati nurani mempunyai fungsi yang begitu besar, yang sebelum kita berdosa dia memberikan peringatan. Pada saat kita berdosa, dia menjadi pasif dan tidak banyak ganggu, karena dia tidak mau campur tangan dalam kebebasan yang kita miliki. Tetapi setelah kita berbuat dosa selesai, hati nurani tidak mungkin pasif lagi. Dia menjadi aktif dan dia loncat ke atas panggung lalu menjadi hakim untuk mengatakan kau sudah berdosa. Inilah cara Tuhan mencipta manusia sebagai makhluk rohani. Saudara-saudara, apakah perbedaan daripada teologi Reform dan teologi Lutheran? Salah satu adalah Lutheran mempunyai satu tradisi lebih pentingkan hati nurani. Saya tidak berarti orang teologi Reform tidak ada hati nurani. Orang teologi Reform sangat tekankan bagaimana mengerti dan taklukkan rasio kepada firman Tuhan. Tetapi orang-orang dari Lutheran, mereka mempunyai satu ciri khas, yaitu sangat mengutamakan perasaan hati nurani yang takluk kepada firman Tuhan. Kalau dua ini digabung menjadi indah luar biasa. Sekali lagi, di dalam Reform teologi, bagaimana rasio semaksimal mungkin takluk kepada firman Tuhan. Tetapi dalam teologi daripada Lutheran, hati nurani bagaimana takluk kepada firman Tuhan. Itu sebab dari pertama kali waktu Martin Luther diadili oleh seorang raja, engkau harus tarik kembali semua bukumu yang kau tulis, karena ini akan di-ban atau dilarang oleh Vatikan. Dan dia mengatakan apa? Here I stand on the word of God. Except the Bible and my conscience shows that what I have written is wrong, I will never withdraw what I have written. Nah, ini kalimat pertama. Akhirnya sampai pada Bonhoeffer sama mempunyai tradisi Lutheran, yaitu hati nurani harus bersih, hati nurani harus menunjang. Jadi kalau saya kerjakan segala sesuatu dengan saya mengerti sebagai firman Tuhan, saya dengan hati yang jujur taat firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu pasti diperkenan oleh Tuhan Allah, karena tercantum di dalam firman Tuhan dan karena didukung oleh hati nurani yang bersih. Tetapi jika kita mengetahui ini firman Tuhan, tapi hati kita tidak jujur dan tidak mutlak taat kepada firman Tuhan, kita tak mungkin melakukan satu hal yang baik, yang sempurna dan diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, sehingga kedua ini kelop. Firman Tuhan, hati nurani, seperti apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Jikalau apa yang saya tulis berlawanan dengan kitab suci dan berlawanan dengan hati nurani, maka saya akan tarik kembali. Tetapi jikalau apa yang saya tulis sesuai dengan firman dan tidak bersalah di dalam hati nurani, saya tidak akan tarik kembali. Nah, ini merupakan suatu contoh yang baik. Mari kita belajar bagaimana dengan hati nurani yang jujur, taat kepada firman Tuhan, lalu dengan otak yang betul-betul mengerti untuk takluk kepada firman Tuhan, sehingga seluruh hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Dengan demikian iman kekristenan melampaui semua filsafat yang tertinggi daripada orang Greka yang kuno. Karena Plato mengatakan dengan seks dikuasai oleh kasih dan dengan kasih dikuasai oleh otak, maka engkau hidup sebagai orang filosof yang masuk akal. Karena filosof mempunyai akal yang lebih tinggi dari emosi dan lebih tinggi dari kemauan seks. Itu menjadikan engkau seorang gentleman. Tetapi kalau ditanya siapa yang menguasai otakmu, siapa menguasai hatimu, dan siapa yang menguasai rasio dan logika yang kau anggap benar, orang Greka tidak ada jawaban. Maka kita percaya kitab suci lebih tinggi dari semua kebudayaan. Kristus
harus diutamakan lebih daripada apa saja, siapa saja, sistem filsafat yang mana saja. Karena Kristus yang paling tinggi. Puji Tuhan, hati nurani kita harus menjaga kebersihan dengan motivasi yang murni. Kalau mengatakan apa, katakanlah sesuai dengan apa yang kau yakin. You never say anything that is not your conviction. You never say everything that you do not agree, and you do not cheat people with the wrong motivation or unhonesty. Saudara-saudara, dengan kejujuran, dengan kemurnian, dengan sungguh-sungguh, apa yang kau percaya, kau katakan. Kau percaya, kau saksikan. Kau percaya, kau khotbahkan. Itulah menjadi engkau kuat luar biasa. Saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan, apa yang menjadi kuasa yang terus berada untuk mendukung pelayanan ini? Karena apa yang saya katakan, saya percaya itu betul. Yang saya katakan, saya kalau tidak percaya, saya sendiri tidak berani mengatakan. Kalau saya sudah mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kepercayaan di dalam hati saya menganggap saya menipu orang lain. Itu sebab setiap kalimat yang saya percaya, yang betul saya yakin itu benar, baru saya bicarakan kepada orang lain. Mari kita menjadi orang yang demikian. Dengan demikian kita mengerti bagaimana hidup menjadi manusia yang bertanggung jawab, menjadi manusia yang hatinya boleh bertanggung jawab pada hati pengadilan dari Tuhan. Karena kita hidup sesuai dengan hati nurani yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Saudara, kalau kembali membaca daripada pasal ke-9 ayat ke-14 dan ayat ke-15, engkau melihat darah Yesus membersihkan hati kita. Mari kita membaca Ibrani pasal 9 ayat ke-14. Ibrani pasal ke-9 ayat ke-14, saya membacanya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita membaca sekali lagi, 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dengan ayat ini maka kita lihat yang bisa membersihkan hati kita itu apa? Darah Yesus Kristus. Bukan darah domba, bukan darah lembu, bukan darah daripada burung-burung yang dipersembahkan di dalam Taurat Musa, di dalam korban-korban yang ditulis di dalam Pentateuch. Tetapi saudara-saudara, akhirnya darah Yesus sendiri menjadi satu-satunya yang bisa membersihkan kita daripada segala dosa di dalam hati nurani kita. Selain demikian, kitab suci masih mengajar dua yang membersihkan hati nurani. Satu-satunya macam darah Yesus. Dua lagi yang membersihkan. Selain itu tidak ada lagi unsur atau tidak ada lagi motivasi, tidak ada lagi kekuatan untuk menjadikan kita suci. Yaitu pertama, firman, dan kedua, Roh Kudus. Dan ketiga hal ini bekerja begitu erat sehingga pada waktu firman dikabarkan, Roh Kudus memakai darah membersihkan manusia. Pada waktu Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memberikan pengertian tentang darah Kristus yang tercantum di dalam firman, sehingga Roh Kudus, firman, darah, semua Roh Kudus, firman, darah menyucikan kita. Selain tiga hal ini, Alkitab tidak pernah mengetahui ada unsur keempat yang membuat manusia menjadi suci. Tidak ada. Selain kitab suci ini tidak ada unsur keempat yang membuat manusia lepas dari berdosa. Dosa kita diampuni, hati kita dibersihkan, kita menjadi status orang suci karena pertama, darah Yesus Kristus. Kedua, firman Tuhan. Ketiga, Roh Kudus bekerja. Ini semua tercantum di dalam kitab suci. Nah, saudara-saudara, hari ini kita khususnya berbicara darah Yesus membersihkan hati nurani kita sehingga kita boleh beribadah kepada Tuhan Allah.
Apakah artinya? Jikalau orang berbakti kepada Tuhan, hatinya tidak suci, itu omong kosong. Jikalau manusia datang kepada Tuhan Allah, memberikan uang sebanyak mungkin, hatinya tidak suci, Tuhan tidak terima. Jikalau kita membangun satu gedung gereja, bahkan membangun satu bait Allah seperti Herodes, dan hatinya tidak suci, akhirnya Tuhan serahkan untuk dibakar habis. Saudara-saudara, Tuhan tidak bisa menerima ibadah yang hati nurani tidak suci. Tuhan tidak bisa menerima persembahan yang motivasi tidak suci. Tuhan tidak bisa memakai pelayanan seseorang jikalau orang itu hatinya tidak bersih. Itu sebab bersihkanlah hatimu dan sucikanlah tanganmu. Engkau mempunyai cabang hati sampai kapankah? Tidak ketahuilah kamu jikalau engkau mempunyai tangan yang tidak bersih dan hati yang bercabang, Tuhan tidak akan memakai engkau. Saudara-saudara, dengan jelas kalimat-kalimat ini muncul di dalam kitab suci. Sampai kapankah hatimu bercabang? Nah saudara-saudara, hati suci sama hati yang satu arah itu menjadi satu yang dipersatukan oleh filosof Denmark, Søren Abbe Kierkegaard. Jadi saya pertama kali pada waktu membaca filsafatnya, saya rasa heran sekali. Kenapa yang dijelaskan oleh dia tentang hati yang suci itu hati yang cuma satu niat, hati yang satu arah. Apa artinya? Biasanya orang kalau bicara tentang suci itu dua. Pertama, sesuatu yang statusnya suci dan betul-betul secara kondisi harus dibersihkan. Nah konsep ini jangan kira tidak penting. Konsep ini menjadikan rumah sakit Katolik lebih bersih dari rumah sakit Protestan. Saudara jangan kira itu apa yang kau pikirkan tidak ada pengaruh. Di mana Katolik berada, pasti rumah sakitnya bersih sekali, betul nggak? Rumah sakit Katolik bersih, rumah sakit Protestan ya caputol lah ya, lumayan bersih. Rumah sakit umum pemerintah kebanyakan kurang bersih. Rumah sakit agama lain saya kurang tahu. Pokoknya karena konsep Katolik suci itu dua. Satu, tempat atau sesuatu yang dikuduskan, maka pergi berziarah, pergi ke monasteri, itu tempat suci. Pergi ke Yerusalem, itu tempat suci. Tetapi orang Katolik yang pergi ke tempat suci, pergi ke Spanyol, ke atas gunung, kadang-kadang mereka pergi seorang, bukan ikut tur, sehingga tidak ada bisa cari uang dari mereka. Dan mereka punya uang sedikit karena mereka anggap itu tempat suci. Lalu bajunya, pakaiannya, gedungnya bersih. Jadi tempat suci dan kondisi suci, kedua konsep ini mempengaruhi Katolik. Tapi saudara-saudara, suci di dalam Alkitab yang lebih penting lagi adalah hati nurani yang bersih. Dan kesucian hati nurani itu digabungkan dengan simplicity. Nah saudara-saudara, dignity dan simplicity ini dua konsep menjadi hal yang sangat penting di dalam pikiran saya. Karena yang disebut simplicity itu termasuk kemurnian, kebersihan, kejujuran. Nah Paulus berkata, hai orang Korintus, tidak tahukah engkau cemburu yang ada di hati saya adalah cemburu yang berada di dalam Tuhan sendiri. Jadi dia mempunyai cemburu sesuai cemburu Tuhan. Karena aku sudah menjodohkan kamu kepada seorang mempelai, sehingga kamu harus memelihara hatimu yang murni. Di situ terjemahan Inggris ada satu versi menerjemahkan sebagai simplicity. Nah saudara-saudara, maka Kierkegaard adalah orang yang paling mengerti hal ini. Waktu saya membaca filsafatnya, dia langsung mengatakan bahwa itu simplicity of heart means one-minded. The only one-minded heart. The pure heart and one heart. Yaitu hati yang murni dan hati yang konsentrasi hanya untuk menyenangkan Kristus. Itu namanya suci. Jadi suci di dalam Kierkegaard itu bukan kebersihan, tidak ada kotoran. Banyak pria yang bajunya bersih sekali, justru seksnya paling kotor. Saudara-saudara sekalian, itu kebersihan bukan badan. Paulus berkata di 2 Korintus pasal 7
7 ayat 1. Pelihara dirimu daripada segala kenajisan tubuh dan jiwa. Ini dua hal dirangkapkan. Tubuh bersih, jiwa bersih. Kalau hatimu bersih, biar tubuhmu juga bersih. Jika tubuhmu juga bersih, hatimu juga bersih, jiwa bersih. Orang yang pakainya bersih, saben hari pakai jas yang bagus, tapi kalau main perempuan terus, itu bersih apa? Itu moralnya najis, tempat badannya bersih saja. Saudara-saudara sekali, itu tidak berguna. Tapi yang paling penting, hatimu itu bersih, dari dalam sampai keluar bersih. Dan Kierkegaard mengatakan, pure hearted man is one hearted man. Saudara-saudara, dia makalah yang sangat panjang, dia terus menjelaskan akan hal itu. Orang yang suci hatinya, berbahagialah, karena dia akan melihat Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam seluruh kitab suci paling sedikit 5 kali mengatakan orang tidak bisa lihat Allah. Tidak ada orang bisa lihat Allah. Allah tidak bisa dilihat. Allah tinggal di dalam terang yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tak pernah ada orang lihat Allah. 5 kali bicarakan tidak pernah orang lihat Allah. Tapi Alkitab juga berapa kali mengatakan Allah dilihat, yaitu Musa muka menghadap muka melihat Allah. Dan Musa melihat kemuliaan Allah. Waktu Allah lewat, dia melihat belakangnya Allah. Lalu aku sekarang dengan mata sendiri melihat kamu, Ayub. Lalu di Alkitab mengatakan satu kalimat janji kepada semua orang. Nah, ini hanya satu kali, bukan Paulus, bukan Yohanes, bukan Petrus, bukan rasul yang lain. Yesus sendiri. Berbahagialah orang yang hatinya bersih, karena dia akan melihat Allah. Blessed are those who are pure-hearted, because they shall see God. Tidak ada pendiri agama lain mengatakan kalimat ini. Semua nabi di perjanjian lama dan semua rasul di perjanjian baru, tidak ada satu orang yang berani, yang pernah, yang mungkin, yang telah mengatakan kalimat ini. Hanya Yesus di Matius pasal ke-5. Berbahagialah, 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 berbahagialah. 8 kali Yesus berkata berbahagialah, dari hati yang miskin sampai mau dianiaya karena kebenaran. Orang berbahagia yang dikatakan oleh Yesus, ada orang yang sangat dihina oleh orang biasa, orang yang dianggap bodoh, orang yang dianggap tidak normal. Engkau miskin dan rohani. Engkau adalah seseorang yang lembut. Engkau adalah seseorang yang penuh dengan perasaan mengasihi orang lain. Ini semua adalah hal yang dianggap remeh oleh orang dunia. Tapi Yesus berkata, ini berbahagia, berbahagia, berbahagia. 8 bahagia. Dan di antaranya ada satu kalimat, berbahagialah orang yang hatinya suci, karena dia pasti melihat Allah. Blessed are those who are pure hearted, because they shall see God. Engkau akan melihat Allah. Jadi melihat Allah dengan hati bersih. Melihat Allah bukan dengan mata di daging ini. Melihat Allah dengan hati bersih. Dan hati bersih itu bagaimana? Paulus berkata, hati bersih hanya hati yang menyenangkan Tuhan. Maka Soren Alpi Kierkegaard menggabungkan kedua ini. The pure hearted man is one mind only, one heart only, one hearted man. Engkau hanya mempunyai satu niat, one decision, one conclusion, one direction, satu direksi. Saya hanya menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, waktu saya masih muda, saya ketakutan kalau besok saya umur 50, saya umur 40, menyeleweng, tidak lagi dipakai Tuhan, dibuang oleh Tuhan, bagaimana? Karena banyak hamba Tuhan yang permulaan baik, akhirnya jelek. Ada yang baru masuk sekolah teologi, 3 tahun lagi sudah rusak. Ada yang tidak bisa lulus keluar, lalu menjadi hidup tak karu-karuan. Ada yang setelah lulus menjadi pendeta yang sangat baik, 5 tahun mulai jatuh di dalam uang, di dalam seks, di dalam banyak hal yang salah. Kenapa begitu? Lalu saya tanya kepada seorang pendeta yang tua, bolehkah beritahu kepada saya rahasia tekun untuk melayani Tuhan sampai mati dipakai Tuhan kira-kira apa? Dia tanya, kenapa yang tanya pertanyaan ini? Saya melihat banyak pendeta waktu tuanya itu gagal. Waktu muda, Tuhan pakai saya, pakailah saya. Waktu tua, saya pakai kamu Tuhan, saya pakai kamu. Waktu muda, taat kepada Tuhan.
waktu tua kompromi sama manusia. Saya tanya pendeta itu, kenapa engkau masih dipakai Tuhan? Sudah umur 70 lebih, masih berkuasa. Tolong dong rahasianya. Bagaimana bisa saya juga sampai tua dipakai Tuhan? Dia menjawab dengan suara yang sangat tegas dan dengan sesuatu yang sangat kurang friendly. Dia cuma jawab dengan satu kalimat pertanyaan. Jikalau engkau mas murni, kenapa takut api? Itu jawabannya. If you are pure gold, why are you afraid of fire? Kalau engkau mas murni, kenapa takut api? Oh, saya langsung sadar. Saya bilang terima kasih. Biar jawaban dia seperti tidak sabar menjawab saya. Tidak suka ditanya. Kalau engkau mas murni, kenapa takut api? Sudah cukup. Saya sudah berrahasia. Saya sudah berrahasia dari seorang hamba Tuhan yang sudah umur 70 lebih tetap dipakai Tuhan. Saya pentingnya bukan bagaimana caranya supaya Tuhan terus pakai saya. Bagi cara-cara yang banyak supaya orang senang saya. Bukan. Cuma satu hal. Saya murnikan diri. Murnikan diri. Murnikan diri. Itu satu-satunya rahasia. Saudara-saudara, semua mahasiswa teologi, semua hamba Tuhan, berhenti pikir bagaimana cara terbaik memperalat orang. Berhenti pikir bagaimana cara cepat-cepat mendapatkan begitu banyak SKS lalu engkau lulus. Jangan engkau pikir dengan cara, strategi, uang atau pergaulan orang kaya engkau menyukseskan pekerjaan Tuhan. Satu hal yang paling penting, engkau mau dipakai Tuhan, ada satu rahasia, murni. Amin. 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 Kalau saya tidak lagi murni melayani Tuhan, lebih baik Tuhan ambil jiwa saya mati hari ini. Jikalau saya ada sesuatu persen yang untuk egois, bukan untuk Tuhan, sekiranya Tuhan lebih baik biar ambil terima jiwa saya. Dan saya mau semua pendeta di dalam gerakan ini murni hatinya. Saya mau semua majelis murni hatinya, melayani bukan untuk nama, bukan untuk mulia, bukan untuk kuasa, bukan untuk kehormatan, bukan untuk cari untung. Murni melayani, yaitu melayani. Menyenangkan Tuhan, yaitu menyenangkan Tuhan. Memuliakan Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan. Selain itu tidak ada. I purely love you. I purely serve you. I with pure heart decision to follow you. Murni. Saudara-saudara, orang yang rohani, ada orang yang hati nuraninya bersih. Orang yang hati nuraninya suci, dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Orang hati nurani bersih, dibersihkan oleh firman. Orang hati nurani bersih, dibersihkan oleh Roh Kudus. Orang hati nurani bersih, ada orang hati nuraninya cuma satu arah, tidak lain, menyenangkan Tuhan. Everything I do in order to glorify God. Everything I do to be beneficial to others. Anything I do, there must be no bondage of sin on my life. Everything I do is for gospel's sake. Everything I do in order to let people share the benefits from the gospel which I have. Ini semua kalimat dari Alkitab. Segala sesuatu aku boleh lakukan, tapi aku lakukan semua harus memuliakan Tuhan. Segala sesuatu saya boleh melakukan, tapi saya melakukan apapun untuk memfaedakan orang lain. Saya boleh melakukan segala sesuatu, tapi semua yang saya lakukan tidak boleh ada ikatan dosa atas diriku. Saya lakukan semua ini untuk Injil, supaya orang lain mendapatkan faedah bersama dengan Injil aku miliki. Ini kalimat dari Paulus. 5 kalimat ini menjadi dasar etika orang Kristen, khususnya kedua yang terakhir, etika orang yang melayani Tuhan. Bolehkah saya melakukan sesuatu mempermalukan Tuhan? Tidak. Meskipun Alkitab tidak catat, saudara-saudara, puji Tuhan Alkitab tidak catat, saya boleh kerjakan. Saudara mau cari apa yang Alkitab tidak catat, saya kasih tahu banyak. Alkitab tidak pernah mengatakan tidak boleh bunuh diri. Nah, kan? Alkitab tidak mengatakan tidak boleh beli marihuana. Alkitab tidak pernah mengatakan tidak boleh berjudi. Lalu engkau berani katakan,
semua yang tidak dicatat di Alkitab dengan prinsip 3 yang dari Paulus. Apakah saya lakukan? Memuliakan Tuhan. Apa yang saya lakukan? Memfaedakan orang lain. Apa yang saya lakukan? Ada ikatan dosa. Ini 3 menjadi satu dalil yang lebih daripada apa yang ditulis di dalam letter-letter yang terbatas. Firman Tuhan melampaui yang terbatas. Firman Tuhan memberikan prinsip-prinsip total sebagai master key untuk kita mengetahui apa harus kita bertindak. Dan 2 kalimat yang terakhir tadi, Paulus berkata, segala sesuatu yang aku lakukan adalah untuk Injil, supaya orang lain mendapat faedah seperti saya. Dengan demikian, hati nurani yang suci, hati nurani yang bersih, ini menjadi satu tanda engkau orang Kristen yang sungguh-sungguh. Lalu kalimat yang terakhir di sini dikatakan, dan kami bukan sedang melakukan ini semua dengan hati nurani yang baik, karena kami ingin melakukan segala sesuatu hidup yang baik. Saudara-saudara, kami ingin hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam terjemahan Indonesia, kami menginginkan hidup yang baik, lakukan hidup yang baik. Di dalam terjemahan bahasa Mandarin adalah an chen dao er xing. Kita melakukan segala sesuatu menurut ukuran, menurut jalur kebenaran yang sebagai firman yang diberikan kepada kita. Itu sebab simpan firman Tuhan baik-baik di dalam hatimu. Simpan perintah Tuhan baik-baik di dalam hatimu, sehingga pada saat penyelewengan, godaan, pencobaan, rangsangan, dan segala sesuatu tipu muslihat daripada setan, daripada dunia, daripada kawan-kawan yang jelek datang kepada engkau, engkau akan mempunyai kesadaran. Tidak bisa. Ini lawan dengan satu jalur yang benar, lawan dengan patokan firman, lawan dengan prinsip Alkitab yang saya tahu. Aku pelihara firman-Mu di dalam hatiku, maka aku boleh tidak bersalah kepadamu. Mazmur 119. Saudara, keep the word of God in your heart, that will keep you from committing sin, and sin will keep you from the word of God. Mari kita menyimpan firman Tuhan, menyenangkan Kristus dengan hati yang suci. Dan meskipun sudah lakukan ini, jangan sombong. Kita masih memerlukan orang mendoakan kita. Saya mengajak saudara mulai dengan satu gerakan, yaitu di dalam telepon ajak orang doakan kamu. Maukah saudara? Kalau saya baik-baik, bagaimana Pak Sopar? Tolong ya doakan saya. Mari kita mulai hari ini belajar mengajak orang Kristen yang lain doakan kita, menjadi gereja yang saling mendoa. Amin. Jangan sombong. Kita perlu lebih banyak orang doa bagi kita. Jadi setelah ngomong-ngomong selesai, engkau pergi cari orang sudah besuk selesai. Oke, pulang, saya mau pulang. Bilang sama dia, doakan saya ya. Lalu dia juga bilang, doakan you ya. Sesuai luangkan waktu di hatimu, doakan mereka. Jadikan biasa menjadi orang Kristen yang rasa perlu didoakan. Juga jadikan diri biasa menjadi orang Kristen yang ingat orang lain, mendoakan orang lain, sehingga tubuh Kristus mempunyai saling memperhatikan dan jiwa ikatan melalui doa yang lebih erat, yang lebih sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdiri. Salibnya, salibnya selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Semua buka suara, semua berdoa. Mari kita berdoa untuk hidup kerohanian kita, berdoa untuk hati yang suci, murni, yang akan berjumpa dengan Tuhan. Adalah hidup yang betul-betul suci, berkenan
hanya di hadapan Tuhan saja. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk peringatan, teguran, ajaran, dan pencerahan dalam hati kami. Kami bersyukur untuk semua firman yang sudah kami dengar. Kami minta kiranya Engkau sendiri bekerja di hati kami, tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Beri kekuatan kepada kami untuk meninggalkan hidup yang lama, dan jadikan kami orang berani hidup di dalam kesucian, tidak berkompromi, memberkenan kepada Tuhan, hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.